Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syahriyatul Maghfirah, mahasiswi program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Yang insya Allah pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak untuk bersama-sama merenungi betapa besarnya tanda-tanda kekuasaan Allah dalam surat Qaf ayat 6-11. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 6. Semoga apa yang nanti akan saya sampaikan bisa menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menumbuhkan kesadaran untuk menjaga alam sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, untuk mengawali penyampaian materi pada kesempatan kali ini, saya akan mengawalinya dengan membaca Quran surat Qaf ayat 6-11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج صدق الله العظيم. Artinya, maka tidakkah mereka memperhatikan langit yang ada di atas mereka, bagaimana cara kami membangunnya dan menghiasinya, dan tidak terdapat retak-retak sedikit pun, dan bumi yang kami hamparkan, dan kami pancangkan di atasnya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan di atasnya tanaman-tanaman yang indah, untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi setiap hamba yang kembali tunduk kepada Allah. Dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen. Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun, sebagai rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati atau tandus. Seperti itulah terjadinya kebangkitan dari kubur. Kemudian, selanjutnya saya akan menyampaikan munasabah dari ayat ini. Karena ayat 6-11 ini masih berhubungan dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 1-5. Tentang keraguan orang-orang kafir terhadap kebangkitan. Atau dalam bahasa Arab kita sebut dengan ba'ats. Orang-orang kafir ini menganggap aneh jika manusia yang sudah mati dan menjadi tulang belulang bisa dihidupkan kembali. Nah, kemudian ayat yang tadi saya bacakan, yaitu ayat 6-11, datang sebagai jawaban terhadap keraguan itu, yang ditunjukkan melalui tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta, seperti penciptaan langit, bumi, turunnya hujan, dan tumbuh-tumbuhan yang Allah tumbuhkan di bumi ini. Kemudian, mengenai asbabun nuzul, ayat 6-11 Quran surat Qaf, jadi secara spesifik tidak terdapat riwayat sahih atau riwayat yang kuat yang menjelaskan sebab turunnya ayat ini.
Artinya, ayat-ayat ini turun secara umum, la sababa khos, sebagai bagian dari bantahan terhadap orang-orang kafir yang mengingkari hari kebangkitan. Nah, menurut beberapa ulama tafsir seperti Ibnu Katsir dan Al-Alusi, ayat-ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya yang membahas penolakan kaum musyrikin terhadap konsep ba'ats atau konsep kebangkitan setelah mati yang orang-orang kafir ingkari tersebut. Jadi secara spesifik tidak ada riwayat sahih yang mengatakan ada asbabun nuzul tentang turunnya ayat ini, namun dari konteks umum turunnya ayat merupakan penolakan kaum musyrikin terhadap konsep kebangkitan setelah mati atau ba'ats. Selanjutnya kita uraikan tafsirnya dengan tafsir tahlili ya, metode tafsir tahlili. Jadi per ayat kemudian per kata secara sistematis insya Allah. Jadi pada ayat 6, afalam yang duru, maka apakah mereka tidak melihat? Yaitu melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Padahal mata itu kan dipasang untuk mengambil pelajaran dari apa yang dilihat. Yaitu sewaktu mereka ingkar kepada adanya hari berbangkit yang tadi sudah disampaikan ya. Mereka mendustakan kebangkitan setelah kematian, yang mengingkari kekuasaan Allah tentang menghidupkan mereka setelah hancurnya. Jadi, mengapa mereka tidak memperhatikan? Nah, ilas sama ifaqahum kaifa banainaha. Pada langit-langit yang ada di atas mereka. Bagaimana kami meninggikannya? Kaifa banainaha. Bagaimana kami meninggikannya? Bahkan tanpa tiang penyangga. Wa zayyannaha, dan kami menghiasinya dengan bintang-bintang. Hanya itu kembali kepada bintang-bintang. Wal wama laha min furuj, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun. Ya, ini tidak ada celah-celah yang membuatnya cacat. Bisa kita perhatikan pada bintang ya. Allah menantang mereka untuk melihat alam sekitar. Jadi tidak hanya dalil rasional tapi juga dengan bukti empiris. Di ayat 6 ini kan Allah seolah bertanya, "Kenapa kalian tidak melihat langit? Bagaimana mungkin ada yang menyangkal kebesaran Allah kalau bintang-bintang saja teratur rapi tanpa retak sedikit pun?" Mari kita bayangkan sejenak. Langit tanpa bintang pasti akan terasa sepi, gelap, dan hambar. Tapi dengan adanya bintang-bintang di langit, langit jadi indah. Sama seperti hidup kita yang indah kalau penuh zikir kepada Allah. Kemudian ayat selanjutnya adalah wal ardo madadnaha, dan kami hamparkan bumi itu. Nah, bumi itu diatofkan kepada kedudukan lafal as-sama. Jadi tadi as-sama, ila sama wal ardo. Jadi bumi itu bagaimana kami hamparkan? Kami jadikan terhampar menurut pandangan mata di atas permukaan air. Wa alqaina fiha rawasi, dan kami letakkan padanya gunung-gunung, gunung-gunung yang kokoh, yang memantapkan, dan kami tumbuhkan kepadanya segala macam tanaman, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang indah, yang tampak sangat indah dipandang mata karena keindahannya. Jadi kita bisa merenungi ya, contohnya gunung, wa alqaina fiha rawasi. Jadi banyak ya dari kita mungkin suka gitu naik gunung, mendaki gunung. Misalnya Gunung Rinjani ya yang hari ini masih jadi topik pembicaraan. Jadi sambil kita mendaki, kita bisa sambil merenungi betapa indahnya ciptaan Allah, sambil berzikir, mengagumi kebesaran ciptaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini adalah semuanya bukti nyata kekuasaan Allah. Kemudian selanjutnya pada ayat 8, tabsirah. Tabsirah wa dzikra likulli 'abdin munib. Tabsirah ini untuk menjadi pelajaran
yang menjadi maf'ullah, yakni kami lakukan hal tersebut sebagai pemberian pelajaran dari kami. Wa dzikra dan peringatan likulli abdin munib untuk dijadikan sebagai peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali. Kembali apa? Kembali untuk taat kepada Allah, taat untuk mengingat Allah, taat untuk tunduk kembali kepada Allah. Kemudian pada ayat selanjutnya, ayat 9, wa nazzalna minas samaa'i maa'a dan kami turunkan dari langit air. Airnya ini yang penuh keberkahan, yang berkah, bermanfaat, berupa air hujan. Wahabal hasid dan biji-biji tanaman yang diketam. Jadi maksudnya kebun-kebun dan ladang-ladang yang diketam apa atau yang dipanen. Jadi semua keberkahan dan manfaatnya itu bisa kita ambil sebagai khalifah di bumi begitu. Selanjutnya ayat 10, wan nakhla basiqat dan pohon kurma yang tinggi-tinggi. Jadi lafal basiqat ini berkedudukan menjadi hal bagi lafal yang diperkirakan keberadaannya. Nah, kemudian laha tal'un nadid yang mempunyai mayang yang bersusun-susun, yaitu sebagian di antaranya bertumpuk di atas sebagian yang lain. Jadi eh, mayangnya atau tangkai-tangkainya ini bersusun, bertumpuk-tumpuk. Jadi sangat rindang gitu ya, pohon kurma yang rindang. Kita semua bisa merenungi kebesaran ciptaan Allah ini dari gunung, dari air hujan, dari pohon kurma, dan sebagainya. Kemudian pada ayat terakhir, ayat 11, rizqolil ibad. Untuk apa kita merenungi semua itu? Untuk apa adanya gunung-gunung tadi, adanya langit yang terhampar luas dengan bintang-bintang, adanya pohon kurma, air hujan yang turun, itu untuk menjadi rezeki bagi hamba-hambanya. Rizqol lil ibad. Jadi lafal rizqon ini menjadi maf'ullah. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati. Jadi lafal maitan dapat digunakan untuk muzakkar dan mu'annas. Kadzalikal khuruj. Seperti itulah terjadinya kebangkitan. Nah, kebangkitan apa? Kebangkitan dari kubur. Maka mengapa kalian mengingkarinya? Jadi istifham atau kata tanya ini mengandung makna takrir. Makna yang dimaksud adalah bahwa mereka melihat dan mengetahui hal tersebut. Kemudian mungkin kita memasuki kontekstualisasi ayat ya. Dari ayat 6 sampai ayat 11. Yang pertama, ayat 6 kita bisa mengambil kontekstualisasi pada zaman ini. Ayat 6 ini menyadarkan kita tentang kesadaran lingkungan dan ketakjuban ilmiah. Mengapa bisa demikian? Karena pada ayat ini kita diberikan waktu untuk merenungi penciptaan langit dan bintang-bintang yang menghiasi langitnya. Kemudian pada ayat 7, keberlanjutan lingkungan dan ketahanan pangan. Keberlanjutan lingkungan ini dan ketahanan pangan ini bisa kita lihat dari ayat-ayat yang menceritakan tentang bumi, hamparan bumi, dan gunung-gunung yang tumbuh di atasnya pepohonan, tanam-tanaman yang dapat kita manfaatkan sebagai bahan pangan. Nah, kemudian ayat selanjutnya, ayat 8, ini menyadarkan kita untuk kembali pada kesadaran spiritual dan refleksi diri. Jadi ayat 9 dan 10 berkontekstualisasi pada pengelolaan sumber daya alam. Di situ disebutkan tentang mengelola pohon kurma. Jadi
pohon kurma saja dijaga, bagaimana dengan hutan yang lebih luas? Ini sangat relevan dengan isu lingkungan kita untuk menjaga keberlanjutan alam. Kemudian ayat terakhir yaitu tentang kebangkitan dan keimanan kita terhadap hari akhir. Jadi ini adalah penutup dari ayat-ayat yang telah disampaikan sebelumnya untuk merenungi ciptaan-ciptaan Allah. Kemudian kita kontekstualisasikan dengan keimanan kita terhadap hari akhir, terhadap hari kebangkitan, bahwa untuk apa lagi kita meragukannya, untuk apa lagi kita mengingkarinya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Hanya sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga ayat-ayat ini makin meneguhkan iman kita kepada kebesaran Allah dan memotivasi kita untuk lebih peduli pada lingkungan, kepada alam, kepada sekitar kita, termasuk hewan-hewan, tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Semoga kebesaran Allah ini mengembalikan keimanan kita. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.